kendaraan di jalan raya, macetnya ketika pagi dan petang tiba. Jawablah salam pembuka bicara dengan semangat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang cerah ini kita dapat kumpul bersama dalam webinar dalam rangka membahas pro dan kontra Permendikbud nomor 44 tahun 2024. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Forum Dekan Perguruan Tinggi Muhammadiyah STIH se-Indonesia, Pak Dr. Faisal, mudah-mudahan segera profesor. Kemudian yang sangat luar biasa sekali narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, ada bergabung bersama kita narasumber Prof. Ibnu, luar biasa sekali, profesor termuda di Indonesia, di usia 33 tahun sudah mencapai karir dosen, fungsional, guru besar, luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, Ibu Dr. Nani, ini sepak terjangnya di dunia politik di negara kita ini luar biasa sebagai Ketua Prodi. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini membuka cakrawala berpikir kita bagaimana melihat Permendikbud nomor 44 tahun 2004 ini dari sudut pandang, banyak sudut pandang sehingga ada komprehensif yang bisa kita sikapi bersama. Karena ini menarik tentang bagaimana profesi dan karir serta fungsional dosen. Kalau diatur tentu ada hak yang akan kita peroleh dan itu juga beriringan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai dosen yang harus kita lakukan. Sebagaimana law as a tool of social engineering, hukum itu memang adalah merupakan alat untuk merekayasa. Mudah-mudahan merekayasa ini adalah merekayasa yang membuat kita pada potensi dan ideal hendaknya ke depan. Baik, mari sama-sama kita awali webinar yang luar biasa pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, kita persilahkan kepada Ketua Forum Dekan untuk memberikan sambutan di hadapan kita bersama kepada Ketua Pordek. Waktu dan tempat, mari sama-sama kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Desril, rekan Fakultas Hukum Umbri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidzil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bin salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama kami hormati dan kami muliakan narasumber yang insya Allah sebentar lagi akan memberikan pencerahan bagi kita. Yang pertama Prof. Ibnu, kemudian Ibu Dr. Nani. Kami berharap nanti ada pencerahan-pencerahan terkait dengan webinar kita pada sore yang berbahagia ini. Bapak Sekjen Pordek, Bapak Ibu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi Hukum, Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang kami muliakan. Terima kasih atas inisiasi, atensi terkait dengan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pordek, walaupun kita belum melaksanakan pelantikan, yang insya Allah akan kita laksanakan kalau seandainya tidak ada perubahan di bulan Desember, itu kalau didukung oleh para dekan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemarin ada tawaran dari Pak Sekjen dua alternatif, apakah uh, pelantikan itu dilaksanakan berbarengan dengan pertemuan Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Indonesia di Jakarta, atau alternatif lain, karena ada pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan tentang kemaksimalan kehadiran kita dalam acara Pordek. Tapi sepertinya menurut Pak Sekjen bahwa lebih banyak itu yang memilih acara itu di Medan sekitar bulan Desember. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada halangan dan kita hadir secara bersama-sama pada saat kegiatan pelantikan. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita mencoba memulai suatu rangkaian kajian akademik oleh Forum Dekan, walaupun kita belum dilantik, terkait dengan pro kontra Permendikbud 44 tahun 2024. Kita berharap di tengah hiruk pikuk atau bisik-bisik atau perbincangan terkait dengan Permendikbud ini, di webinar kali ini nanti ada sebangsa hasil yang kita lahirkan dan bisa kita sampaikan kepada pemerintahan yang baru saja itu dilantik dan kementeriannya juga baru dilantik oleh Bapak Presiden. Apakah nanti Permendikbud ini akan diteruskan atau akan ditinjau atau akan dicabut, nanti mungkin salah satu masukannya itu adalah dari Forum Dekan. Gitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan webinar ini itu bisa memberikan sesuatu hal yang positif, kontribusi kita dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, terutama di pendidikan perguruan tinggi Muhammadiyah yang kita cintai. Gitu. Bapak Ibu, saya tidak ingin terlalu banyak, tetapi ada beberapa hal mungkin terkait dengan Permendikbud 44, ya ada yang pro, karena itu juga mungkin memberikan suatu kemanfaatan bagi dosen, tetapi juga kita juga sebagai salah satu atau bagian dari pengelola perguruan tinggi, walaupun di tingkatan dekanat juga harus berpikir bagaimana untuk memenuhi kesejahteraan dosen tadi gitu. Tapi kalau saya pribadi, apakah ini suatu hal pertanda pemerintah ingin melepaskan tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan guru dan dosen, terutama dosen, itu juga mungkin nanti di dalam webinar ini bisa muncul atau bisa lahir pemikiran-pemikiran gitu. Kalau seandainya melepaskan tanggung jawab, tentunya kita harus bersama-sama berpikir untuk mengingatkan pemerintah, tanggung jawab pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam artian tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap kesejahteraan dosen atau kepentingan pendidikan. Tapi ada secerca harapan kalau seandainya mendengar kemarin di rapat perdana ya Kabinet Presiden Prabowo menyatakan akan meningkatkan ya biaya untuk peningkatan sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu bukan sesuatu hal yang hanya meninabobokan, menyenangkan, tapi implementasinya nol, seperti yang selama ini sering kita dengar dari pemerintahan yang ada. Izin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan webinar ini bermanfaat bagi kita ya di Forum Dekan, di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan saya akhiri dan berharap kegiatan ini bisa memberikan kontribusi positif bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar yang dilaksanakan oleh Forum Dekan, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah terkait dengan pro kontra Permendikbud 44 tahun 2024, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita buka. Demikian, diperbanyak maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ketua atas sambutan yang telah diberikan. Sebagaimana yang Ketua harapkan tadi, ada hasil yang diperoleh
dari webinar kita sore hari ini, yang hasil itu bisa kita bisikan atau kita rekomendasikan kepada Kabinet Merah Putih. Maka kita akan coba melihat dari beberapa sudut pandang, dan mudah-mudahan rekomendasi kita itu ideal dan komprehensif. Maka untuk itu perlu kita kaji dalam konteks akademik. Untuk itu kesempatan pertama kita persilahkan kepada Prof. Ibnu untuk menyampaikan kajian analisis akademik terhadap pro dan kontra Permendikbud 44 tahun 2004 ini. Kepada Prof. Ibnu, waktu dan sempat kita persilahkan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Forum Dekan PTM Indonesia dan juga Sekretaris Pak Satria Unggul, sahabat saya. Terima kasih atas undangannya untuk kemudian bisa bergabung dalam kegiatan yang sangat mulia ini. Bersama juga dengan Pak Dr. Raja, Desril, dan juga Bu Nani, izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok gambaran pikiran saya terkait dengan isu yang berkembang ini, supaya kita semua di forum Dekan PTM FH Indonesia bisa mengantisipasi dan bertindak untuk kerjasama kita jauh ke depan lebih baik. Izinkan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran saya, khususnya berkaitan dengan Permendikbud 44 tahun 2024 beserta dengan bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada hingga antisipasi yang perlu dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini ada beberapa sumber hukum dalam paparan saya yang mungkin akan saya kutip, gunakan untuk menerangkan beberapa hal yang saya ketahui perihal bagaimana Permendikbudristek ini berlangsung. Ada 4 sumber hukum yang akan dirujuk, yaitu Permendikbudristek 44, 39, Kepmendikbudristek nomor 133 dan 209, yang kemudian akan berkaitan dengan beberapa hal yang saya hendak coba paparkan. Namun di balik itu semua, dikarenakan pembahasan yang cukup banyak dan luas, saya akan membatasi apa yang saya sampaikan sepanjang menyangkut status dosen, jenjang jabatan akademik, sertifikasi dosen, promosi demosi, kode etik, penghasilan dosen, dan aturan peralihan. Namun sepanjang menyangkut kualifikasi kompetensi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, penugasan, pengelolaan, renbang dosen, rencana pengembangan dosen, penugasan, dan profesor kehormatan, tidak saya ulas mendalam dalam paparan ini. Karena untuk menghemat waktu dan juga akan jauh lebih banyak tukar pikiran di antara kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, lahirnya peraturan Permendikbud nomor 44 ini sebenarnya sudah saya dengar informasinya jauh sebelum saya mengajukan guru besar tahun 2021. Tahun 2021, ketika saya mulai menyusun, sebetulnya isu yang berkembang perihal ini sudah ada. Karena pada saat 2021 itu, hingga tahun 2022, banyak kebijakan Berdasarkan dari menteri yang itu saya menyebutnya memperkencang dan mengendurkan syarat seperti itu. Hingga kemudian syaratnya itu berubah dan mendapatkan banyak masukan dan mendapatkan banyak juga sorotan dari berbagai macam media yang beberapa waktu lalu rame, hingga saya pun kena kebagian ramenya seperti itu. Nah, saat ada perubahan yang sangat mendasar, yang pasti ialah soal status dosen, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mengulas ya beberapa hal yang kemudian bisa kita simak bersama, ialah bicara soal status dosen yang dulu kita mengenal adanya konsep dosen NIDN, NIDK, dan NUP, maka berubah saat ini menjadi hanya 2 saja, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap.
Sehingga pola-pola konsep dosen NIDN, NIDK pasca purna itu menjadi tidak digunakan kembali. Karena menggunakan konsep yang lebih sederhana, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Saat yang bersamaan, nomor induk dosen nasional yang kita miliki atau nomor induk dosen khusus yang dimiliki oleh sebagian dosen lainnya akan mengalami perubahan disebabkan oleh karena adanya keputusan menteri yang terjadi 1 tahun sebelumnya tentang kebijakan tata kelola data, satu data yang harus dilakukan sejak tahun 2023. Dapodik lah istilahnya seperti itu. Nah, data itu kemudian dijadikan satu dalam nomor yang baru, nomor kode unik yang baru dengan istilahnya ialah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi nomor NIDN kita akan bersatu dengan nomor unik yang sama dimiliki tenaga kependidikan. Nah, sejak kebijakan tahun 2023 ini, maka sesungguhnya status dosen yang terbagi menjadi dosen tetap, tidak tetap, bahkan dalam POPAK yang terbaru sudah mengenal istilah ketiga, yaitu pengajar non-dosen, itu merupakan bentuk status dosen yang kemudian mendapatkan legalitas resmi pasca Permendikbud nomor 44 tahun 2024. Kalau kita bandingkan perbedaannya dan apa yang terjadi pada status dosen tetap dan tidak tetap, maka secara garis besar, karena spesifiknya ada banyak perbedaan lainnya, tapi saya ambil yang umumnya saja, bahwa dosen tetap itu adalah dosen yang full-time lecture. Dia adalah dosen penuh waktu. Sedangkan dosen tidak tetap, dia adalah bekerjanya tidak penuh waktu. Dulu, ketika pengajuan NIDK pun, kita mengenal adanya dosen NIDK penuh waktu maupun tidak penuh waktu. Nah, sekarang klasifikasinya dibuat secara lebih terang benderang bahwa dosen yang penuh waktu itu adalah dosen tetap. Sedangkan dosen yang tidak bekerja penuh waktu itu adalah dosen tidak tetap. Penuh waktu itu artinya punya beban kerja sedikitnya sepadan dengan 12, sedangkan paruh waktu itu kurang dari 12 semester. Kemudian kedua dosen ini kalau tetap dan tidak tetap itu sama-sama berhak memiliki sertifikat pendidik selama memenuhi syarat, termasuk syarat usia, batas usia yang kemudian dijadikan syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik. Lalu diberikan penegasan pula dalam Kemendikbudristek nomor 209 yang menyangkut POPAK 2024 disebutkan bahwa dosen tidak tetap pun boleh mendapatkan tugas tambahan. Jadi menjabat struktural dan seterusnya itu diperkenankan seperti itu. Meski kemudian memang ada perubahan-perubahan yang lebih spesifik mengenai dosen dengan tugas tambahan, terutama yang bertugas sebagai yang berstatus sebagai ASN yang ditugaskan di perguruan tinggi non pemerintah seperti itu. Ya, ada perbedaan. Lalu kemudian ada juga hal yang membedakan dengan ketentuan yang sebelumnya adalah dosen tetap itu mempunyai jabatan akademik selama aktif menjadi dosen. Sedangkan dosen tidak tetap itu yang tidak pernah berstatus sebagai dosen tetap maka tidak memiliki jabatan akademik. Jadi bagi dosen yang pernah berstatus sebagai dosen tetap lalu kemudian berstatus tidak tetap, maka jabatan akademiknya tetap dapat diembannya. Nah, ini terkonfirmasi dalam Kemendikbudristek tentang POPAK yang baru 2024 yang peralihan itu, termasuk juga pada Permendikbudristek yang kemudian sedang kita bahas, yaitu pasal 4 ayat 3. Nah, ini adalah gambaran perbedaan status dosen yang terjadi sejak Permendikbudristek yang baru. Jadi otomatis secara administrasi pun akan ada perubahan terkait dengan status ini yang sebetulnya jauh lebih simplifikasi pengaturannya. Selanjutnya ialah isu tentang sertifikasi dosen. Sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak Ibu yang saya hormati, isu tentang sertifikasi dosen ini ada perubahan yang cukup signifikan, di mana sertifikasi dosen akan ditentukan dalam Permendikbudristek itu diselenggarakan oleh PT terakreditasi. Jadi kegiatan sertifikasinya akan dilakukan oleh PT yang terakreditasi. Dan PT tersebut
itu akan ditetapkan juga oleh menteri seperti itu. Nah, yang pasti perguruan tinggi tersebut akan bisa melaksanakan sertifikasi dosen apabila memiliki prodi yang relevan, rumpun ilmu bidang studi dosen, dan harus mengikuti proses sertifikasi dosennya. Kalau kemudian perguruan tinggi yang ada belum memenuhi kriteria, maka sertifikasi dosennya dilakukan oleh PT lain yang sudah ditetapkan dan memenuhi syarat dan kriteria. Di saat yang bersamaan, jumlah peserta sertifikasi pendidik untuk dosen setiap tahun kuotanya ditetapkan oleh menteri. Jadi setelah Permendikbudristek ini akan ada Kepmen yang baru, mungkin oleh oleh Pak Satrio Brojonegoro yang pasti, karena menteri di bidang pendidikan tinggi, untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi pendidik setiap tahunnya oleh menteri. Seperti itu. Bagaimana dengan biayanya? Nah, berkaitan dengan biaya juga ada ketentuan yang baru yang menentukan bahwa biaya penyelenggaraan sertifikasi dosen menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Ini bunyinya seperti itu. Karena alasannya dosen berkontribusi kepada perguruan tinggi, maka biaya penyelenggaraan sertifikasi dibebankan oleh perguruan tinggi. Konteks ini juga menjelaskan bahwa menurut Permendikbud yang ada, semua perguruan tinggi yang terakreditasi, mereka sendiri akan melaksanakan sertifikasinya. Maka menurut penjelasan resminya Permendikbud 44 2024 ini, karena harusnya penyelenggaraannya adalah perguruan tinggi sendiri, maka otomatis harusnya proses penilaian portofolionya akan jauh lebih sederhana. Dalam konteks ini, kementerian berpendapat bahwa semestinya biaya penyelenggaraan sertifikasi menjadi tidak tinggi. Nah, ini menjadi tantangan baru bagi dosen kita, bahwa kemudian proses sertifikasi ini akan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Bagaimana tentang IKD dan BKD? Bapak Ibu yang saya hormati, istilah BKD sudah kita kenal secara bersama-sama, tapi kita juga kali ini mengenal istilah IKD yang resmi dikeluarkan dalam permen mengenai dosen ini. Yang pasti IKD ini adalah suatu indikator kinerja dosen yang levelnya itu sama atau melampaui dari indikator kinerja PT yang diharapkan. Nah, dalam konteks ini yang pasti bahwa untuk bisa memperoleh sertifikasi dosen, dosen harus memenuhi beban kerja yang dilakukan dan terlaporkan secara 2 tahun sebelum mengikuti sertifikasi dosen berturut-turut dan pemenuhan IKD oleh dosen. Nah, di sini sudah ada bentuk suatu ketentuan yang menunjukkan bahwa PT harus segera bisa menetapkan IKD dosen. Nah, memang ini masih membutuhkan penjelasan. Bagaimana bentuk IKD dosen itu? Karena setiap IKD atau indikator kinerja dosen itu kadangkala berbeda di setiap PT. Misalnya di UMJ saja yang dimaknai sebagai IKD itu bukan terhadap kinerja di bidang penelitian dan pengajaran. Nah, beda di sini. Artinya di UMJ saja IKD itu tafsirannya adalah di luar dari penelitian dan pengajaran. Sedangkan dalam dalam Permendikbud menyatakan bahwa IKD itu adalah indikator kinerja dosen dalam Tridharma. Maka kami pun di UMJ akan mengalami perbaikan atas IKD yang kami sudah miliki. Seperti itu. Selanjutnya yang akan saya sampaikan berkaitan dengan isu jenjang jabatan akademik. Berdasarkan peraturan yang terbaru yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa jenjang jabatan yang baru tidak ada angka kreditnya. Langsung berpredikat asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Jadi tidak lagi dicantumkan angka kreditnya. Hal yang menarik dari jenjang jabatan akademik ini ialah adanya aktivitas pembinaan yang menjadi bagian dari Tridharma yang dilaksanakan oleh dosen yang berjabatan akademik LK dan GB. Bahkan dalam pasal 3-nya ditentukan secara spesifik bahwa asisten ahli
itu dalam melaksanakan tridharmanya di bawah pembinaan lektor kepala dan guru besar dan atau guru besar. Sedangkan lektor yang berjabatan fungsional lektor akan melaksanakan tridharmanya sudah bisa mandiri meski tetap di bawah pembinaan LK dan GB. Jadi akan kembali ke 10 tahun, 20 tahun lalu ya, di mana para asisten ahli ataupun lektor itu melaksanakan tugasnya di bawah pembinaan LK dan GB. LK dan GB punya fungsi pembinaan atau pejabat pembina, asisten ahli, dan lektor. Dengan demikian saya bisa membayangkan nanti kita akan ada sasaran kinerja dari jabatan yang ada di bawahnya termasuk juga LK dan GB, di mana sasaran kinerja tersebut akan menjadi alat ukur pelaksanaan pembinaan bagi yang berjabatan fungsional LK dan GB. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang dikemukakan di awal, bagi dosen tidak tetap tidak dapat diberikan jenjang jabatan akademik kecuali pernah berstatus sebagai dosen tetap. Ini ditegaskan lagi dalam pasal 4 Permendikbud Akwo. Jadi kalau kemudian dosen itu masih dalam proses pengkaderan, misal ya seperti itu, dan sebagainya, masih dosen muda yang sedang diuji coba, maka statusnya kalau dulu di kami di UMJ itu namanya dosen kader, maka sekarang namanya adalah dosen tidak tetap. Seperti itu misalnya. Sampai kemudian nanti jabatan yang dimiliki itu diberikan kepada dosen tetap yang sudah diangkat oleh badan penyelenggara. Ketika kemudian nanti sudah memiliki pengangkatan, maka otomatis dia akan mendapatkan jabatan akademik asisten ahli bagi yang S2 atau magister terapan, sedangkan langsung mendapatkan jabatan akademik lektor apabila dia doktor atau doktor terapan. Nah, dengan konteks yang demikian itu juga ada perubahan yang signifikan. Nah, ini saya nggak mau bilang apakah ini baik atau buruk ya, karena tafsirnya bisa beragam. Yang pasti berkaitan dengan penetapan jabatan akademik akan diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi nanti ada rektor yang jadi guru besar, SK-nya oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau memang aturannya seperti itu ya. Dan yang kedua bisa saja wakil rektor di bidang SDM itu menyusun SK untuk dirinya dia sendiri sebelum ditandatangani oleh rektor. Nah, itu bisa saja menarik seperti itu. Tapi yang pasti jabatan akademik itu nanti akan diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi. Hingga saat ini kita belum mendapatkan keputusan mengenai tata cara naskah dinas bagaimana penyusunan keputusan ini bagi perguruan tinggi. Lalu kemudian jabatan akademik itu akan dicantumkan nama perguruan tingginya. Misalnya saya guru besar, maka saya profesor ilmu hukum UMJ di SK saya yang baru kalau nanti kemudian dibuat seperti itu. Maka ketentuannya seperti itu. Jadi guru besar itu menjadi guru besar yang sebenarnya tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Hal apa yang nampak dari ketentuan ini? Ya, hal yang nampak dari ketentuan ini, maka kalau sebelumnya andaikan SK guru besar ataupun SK jabatan akademik itu penetapannya bisa digugat ke PT UN, menterinya atau pejabat pemerintahannya, sekarang maka pemimpin perguruan tingginya yang memegang tanggung gugat atas terbitnya keputusan tata usaha negara berupa pengangkatan jabatan akademik seperti itu. Di samping itu, perguruan tinggi juga harus mengatur mengenai bagaimana proses dosen pindah lintas perguruan tinggi. Jadi pindah lintas perguruan tinggi ini ditentukan, diatur bahwa jabatan akademik akan diberikan oleh perguruan tinggi tujuan, yang dimana proses penilaian atas kualifikasi, kompetensi, dan pengakuan prestasi dosen yang pindah itu diserahkan kepada perguruan tinggi tujuan. Nah, di sini menunjukkan beberapa hal yang berubah ya. Tanggung gugat atas terbitnya keputusan-keputusan itu bisa langsung kepada pemimpin perguruan tinggi.
Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa poin lainnya yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan isu yang kemudian menarik, yaitu soal isu promosi dan demosi dosen. Sebagaimana tersangkut dengan topik yang sebelumnya soal penetapan jabatan akademik, maka proses pengangkatan dalam jabatan akademik yang lebih tinggi maupun dalam bentuk penjatuhan sanksi berupa demosi dengan yang lebih rendah itu ditetapkan melalui prosedur yang sesuai diatur dalam Permendikbud. Jadi sebelum perguruan tinggi bisa melakukan promosi dan demosi tersebut harus dimiliki prosedurnya. Jadi PT kita bersama, PTM kita bersama harus segera memiliki mekanisme prosedur baku dalam rangka menetapkan bagaimana mekanisme promosi dan demosinya. Meski dalam Permendikbud telah diatur bagaimana sesungguhnya promosi dan demosi itu dilakukan. Pertama, hal yang paling krusial adalah kalau promosi maka dilakukan sesuai dengan kebutuhan peta jabatan akademik. Artinya, sesuai dengan ketentuannya bahwa pengisian jabatan akademik itu dikaitkan dengan formasi kebutuhan, maka otomatis setiap rumpun ilmu, bidang ilmu atau fakultas harus memiliki peta jabatan. Yang peta jabatan ini punya dampak penting untuk menentukan bagaimana sesungguhnya rencana pengembangan karir Bapak Ibu sekalian sebagai dosen. Selain itu, promosi dapat dilakukan setelah syarat-syaratnya dipenuhi, mulai dari terpenuhinya BKD, terpenuhinya IKD jabatan akademik yang dituju, misalnya yang dituju adalah guru besar, maka IKD guru besarnya harus terpenuhi, dan syarat lain yang mungkin PT secara otonom menetapkan. Misal, ada PT yang menetapkan bahwa dia harus punya masa kerja atau pernah menjabat sebagai apa terlebih dahulu sebelum dapat dipromosikan. Bisa saja seperti itu, kita tidak tahu. Tapi yang pasti syarat lain dapat ditetapkan oleh PT untuk promosi. Nah, terkait dengan promosi profesor, ada perubahan juga yang muncul, yaitu ialah berpengalaman 10 tahun dosen tetap. Nah, sekarang merubah ya, ada perubahan yang sekarang itu ialah 10 tahun dari jabatan fungsional pertamanya, yaitu asisten ahli sekarang menggunakan istilah kembali ke yang dulu, yaitu 10 tahun dosen tetap. Toh sekarang ketika seseorang diangkat menjadi dosen tetap, dia langsung memiliki jabatan fungsional. Kalau dia S2 asisten ahli, kalau doktor dia adalah lektor. Selanjutnya adalah memiliki publikasi ilmiah, yang mana publikasi ilmiah kualifikasinya diputuskan oleh menteri, berpendidikan doktor, dan syarat lain yang ditetapkan oleh PT. Jadi promosi profesor ada syarat lain yang ditentukan oleh PT. Sedangkan demosi sebagai kerangka bentuk sanksi, yaitu berupa penurunan satu tingkat ke bawahnya, itu dilakukan dengan alasan BKD-nya tidak dipenuhi, IKD-nya tidak dipenuhi, atau adanya pelanggaran integritas akademik. Nah, ini yang kemudian sedang mendapatkan banyak perhatian, bahwa pelanggaran integritas akademik menjadi salah satu alasan diberikannya sanksi penurunan jabatan akademik dan atau tidak memenuhi syarat lainnya. Nah, ini artinya dalam konteks demosi, prosedur dan substansi kriteria itu harus dirumuskan dengan sedemikian baik oleh PT untuk dapat melaksanakan penetapan apakah seseorang mendapatkan promosi atau mendapatkan demosi. Mengapa ketentuan ini menjadi hal yang penting? Karena Bapak Ibu yang saya hormati, tidak dimungkinkan juga, tidak berkecil kemungkinan bahwa pimpinan perguruan tinggi akan mendapatkan upaya hukum apabila ada yang tidak puas atas promosi seseorang atau tidak puas atas demosi yang dijatuhi pada dirinya. Sehingga peraturan prosedur yang ada itu menjadi prosedur baku yang menjadi referensi apabila ada upaya hukum yang dilakukan atas ketidakpuasan lalu tindakan promosi dan demosi dosen, yang dimana proses ini akan
bertumpu pada pemimpin perguruan tinggi. Nah, selain itu, prosedur promosi dan demosi juga mengalami penjelasan yang lebih mendalam dalam Permendikbud nomor 44, di mana disebutkan bahwa dengan cukup tegas bahwa hanya PT tertentu saja yang sesungguhnya boleh melakukan prosedur promosi, yaitu PT yang memiliki profesor pada rumpun bidang studi dosen yang menyor. Jadi pada PT yang tidak punya profesor di situ, ini menjadi suatu persoalan karena dia berarti belum bisa melakukan promosi. Kedua, memiliki prosedur internal yang tadi disebutkan, ini menyangkut ketaatan kepatuhan terhadap prosedur atau SPMI, dan mempunyai tim promosi dosen. Tim promosi dosen itu paling sedikit berjumlah 5 profesor pada rumpun ilmu yang dipromosikan, dan paling sedikit 3 diantaranya profesor dari perguruan tinggi lain. Jadi kalau kita melihat tim promosi dosen itu sekurang-kurangnya terdiri dari 8 profesor, dan 5 diantaranya adalah profesor yang relevan dengan bidang ilmu yang mau dipromosikan. Seperti itu. Jadi tim promosi ini punya peran yang sangat signifikan. Nah, nanti akan muncul keputusan menteri yang menetapkan PT-PT mana saja yang boleh melakukan prosedur promosi. Ukurannya pasti salah satunya adalah ukuran berdasarkan PD Dikti, dan ini menjadi hal yang krusial untuk kita persiapkan. Nah, di saat yang bersamaan, kalau ada PT yang tidak termasuk ditetapkan menteri untuk dapat menaikkan jabatan akademik profesor untuk profesor, maka PT tersebut masih bisa menaikkan jabatan akademik profesor kalau telah mendapatkan rekomendasi dari tim promosi PT lain, seperti yang saya sebutkan. Perlu ada rekomendasi dari tim promosi PT lain dan tim promosi dosen yang dibentuk oleh kementerian. Jadi berlapis ini, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa ada perubahan prosedur yang cukup signifikan dan lebih otonom yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Meski nanti saya akan jelaskan, tafsirnya bisa beragam. Ada yang beranggapan bahwa ini jauh lebih otonom, tapi di sisi lain ada yang beranggapan bahwa ada kecenderungan pemerintah melepaskan proses ini kepada perguruan tinggi yang akan berdampak kepada apakah benar profesor itu punya legitimate yang sifatnya lintas wilayah. Kalau dengan demikian kan ini ada anggapan bahwa profesor itu di satu sisi otonom diangkat oleh perguruan tinggi, tapi juga prosedurnya ini tidak berdasarkan perguruan tinggi saja, tapi juga ada PT lain dan juga ada kementerian bagi yang belum menyanggupinya. Jadi agak jauh lebih kompleks dengan aturan yang baru. Sebagai sebuah akuntabilitas juga disebutkan dalam Permendikbud nomor 44 bahwa persyaratan dan prosedur itu harus mendapatkan penetapan dari PT, jadi harus ditetapkan prosedurnya yang telah berkoordinasi dengan kementerian. Nah, frasa setelah berkoordinasi ini tafsirannya masih belum cukup jelas ya. Maksudnya seperti apa nih? Bukankah di awal ada otonomi untuk menentukan prosedur, tapi di saat yang bersamaan juga harus berkoordinasi dengan kementerian. Nah, ini masih menjadi persoalan menurut saya, dan pemimpin PT punya waktu untuk merumuskan dan berkoordinasi seperti apa yang dimaksud, karena tafsirannya ini bisa banyak. Yang pasti ialah setelah dokumen-dokumen itu ditetapkan, maka punya kewajiban perguruan tinggi untuk mempublikasikan dalam laman resmi perguruan tinggi mengenai prosedurnya, karena sudah masuk kategori peraturan perundang-undangan dalam artian luas ini sebetulnya. Yang kemudian juga mempublikasikan dosen yang menjadi tim promosi dan dosen yang mungkin dipromosikan ke jenjang jabatan akademik profesor. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi adalah berkaitan dengan administrasi umum
maka kali ini kita akan masuk ke wilayah yang mungkin banyak yang dinantikan, yaitu masuk ke persoalan penghasilan dosen. Bagaimana sesungguhnya penghasilan dosen, perubahan pengaturannya. Saya hanya bisa berpendapat bahwa sementara ini bahwa penghasilan dosen ini dalam aturan yang baru mendapatkan tempat yang jauh lebih pasti dan jaminan yang lebih jelas dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang cukup bias. Pertama, Permendikbud nomor 44 ini memberikan kepastian bahwa penghasilan dosen itu meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji dan penghasilan lain. Artinya, sudah dipastikan bahwa penghasilan dosen itu juga akan ada tunjangan. Salah satunya adalah tunjangan profesi atau penghasilan lainnya. Jadi, yang saya lihat di dalam aturan itu menggunakan frasa dan, bukan atau. Jadi, untuk beberapa kasus berdasarkan riset yang telah pernah ada yang hanya gaji saja, tidak ada tunjangan dan lain sebagainya. Jadi ini sudah memberikan kepastian. Ketika masuk mengenai penghasilan dosen, maka muncul nomenklatur badan penyelenggara. Nah, ini sudah muncul istilah badan penyelenggara. Kalau di PTM biasanya ini dikaitkan dengan BPH ya. PTN Badan Hukum dan Badan Penyelenggara itu membayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat kepada dosen yang merupakan dosen PTN ataupun dosen Badan Penyelenggara. Di saat yang bersamaan, ada frasa yang menjelaskan, pasal 50-an, saya mohon maaf agak lupa, yang menegaskan bahwa dalam berkaitan dengan besaran gaji pokok atau tunjangan yang melekat, gaji itu harus di atas kebutuhan minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau ketenagakerjaan. Jadi ada perubahan, Bapak Ibu sekalian. Pemimpin PT pasti akan cukup pusing soal aturan baru ini karena harus menjamin di gaji dan lain sebagainya di atas kebutuhan hidup minimum. Apabila kemudian terjadi pelanggaran atas sebagaimana pasal 51, ini merujuk ke pasal 51 kalau saya tidak keliru, maka bisa dikenakan sanksi sampai pencabutan izin dari PT yang bersangkutan. Karena normanya ialah dilarang membayar gaji ataupun tunjangan yang besarannya di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ini menjadi berita yang cukup baik sebenarnya karena ada kepastian mengenai bahwa dosen itu mempunyai penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum seperti itu. Dalam bab mengenai penghasilan dosen juga diatur mengenai penghasilan lain dosen yang meliputi tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan masyarakat serta maslahat tambahan. Nah, ini diatur dalam Permendikbud 44. Selain itu juga diberikan penegasan bahwa pemerintah atau kementerian itu memberikan tunjangan profesi kepada dosen. Jadi kepada dosen ya, tidak kepada semua dosen yang telah memenuhi syarat. Salah satunya adalah sudah memiliki sertifikat pendidik, memenuhi BKD, belum memasuki usia pensiunnya. 45 untuk LK dan 70 bagi GB. Maka kementerian memberikan tunjangan fungsional juga kepada dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan tunjangan kehormatan, biasanya tunjangan kehormatan ini menyangkut guru besar dan banyak pertanyaan. Sebagaimana diketahui, jumlah profesor yang menerima tunjangan kehormatan akan ditetapkan kuotanya oleh kementerian. Yang penetapannya diukur berdasarkan kinerja PT. Jadi, di masa mendatang, tidak semua profesor akan mendapatkan tunjangan kehormatan dari kementerian. Karena kalau kemudian ada perguruan tinggi yang membutuhkan profesor melebihi daripada jumlah yang ditetapkan atau kuota yang ditetapkan, maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tunjangan kehormatannya adalah perguruan tinggi yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi soal tunjangan kehormatan ini nampaknya pakai sistem kuota ya. Artinya dosen itu bukan lagi dipahami sebagai piramida terbalik ya. Guru besar lebih banyak dibandingkan
jabatan lainnya, tetapi piramida normal, piramida pada umumnya di mana guru besar akan jumlahnya dibatasi yang kemudian menerima tunjangan kehormatan. Nah, selain itu juga diberikan ketentuan dalam peraturan Permendikbud nomor 44 tahun 2024 ini adalah rujukan gaji pokok. Nah, ini yang kemudian akan terjadi perubahan bagi pengelolaan PT. Karena kalau tidak sesuai dengan rujukan gaji pokok, bahkan bisa diancam dengan pencabutan izin dari PT tersebut. Dalam ketentuan Permendikbud nomor 44 tahun 2024, ada rujukan gaji pokok bagi dosen selain ASN, yang dapat digunakan, yang dimana rujukan ini menjadi rujukan yang tidak terpisahkan dari Permendikbud ini. Jadi gaji dosen pokoknya akan mengikuti rujukan gaji berdasarkan golongan pangkat dosen yang sesuai dengan apa yang dicantumkan. Jadi profesor otomatis akan mendapatkan gaji yang dimana rujukannya sesuai dengan golongan 4D pada skala gaji pemerintah tahun yang berjalan. Wah, ini luar biasa sebetulnya bagi profesi dosen masa depannya seperti itu, karena sudah mulai disamakan. Apakah kemudian ini bersifat mutlak, absolut, atau kemudian menjadi relatif, ini menjadi hal yang kemudian belum saya bisa ketahui. Ketentuan peraturan ini menegaskan bahwa asisten ahli yang diangkat otomatis langsung mendapatkan standar 3B, lektor 3C, lektor kepala langsung mendapatkan setara gaji rujukan golongan 4A. Nah, saya juga belum tahu apakah kebijakan in-passing yang demikian itu otomatis diputihkan menjadi sesuai atau kemudian terjadi masih ada kebijakan yang sama kalau yang sudah melampaui dari golongan ini. Misalnya bagaimana dengan profesor yang sudah bergolongan 4E atau LK yang sudah bergolongan 4B. Bagi LK-nya 5,5, otomatis golongannya bisa sampai 4B, seperti itu. Nah, ini bagaimana? Saya belum pernah mendapatkan, kita belum mendapatkan juga penjelasan, tapi yang pasti rujukan ini menjadi rujukan pokok bagi dosen yang non-aparatur sipil negara. Selain itu ada hal yang menarik lagi, yaitu kode etik dosen, di mana kode etik dosen juga diperbaharui, yang di mana kode etik ini menjadi kode etik dosen nasional yang menjadi standar minimum. Dan kode etik yang sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Permendikbud ini dapat juga dibuat dimodifikasi selama standar minimumnya tercover. Nah, ini adalah salah satu pembaruan yang terjadi dalam Permendikbud nomor 44 ini, termasuk di dalamnya mengatur mengenai kode etik dosen. Di bagian akhir dari apa yang saya bisa sampaikan, maka ada beberapa ketentuan peralihan yang penting untuk kita bisa pahami, mulai dari dosen tetap yang mau diangkat setelah peraturan Permendikbud ditetapkan, maka otomatis langsung mendapatkan jabatan akademik berupa asisten ahli dan lektor. Nah, masalah eksekusinya kita belum bisa mengetahui ya, karena membutuhkan penetapan. Nah, penetapannya ini oleh siapa? Yang pasti bagi dosen tetap yang mau diangkat, dalam konteks dia sudah magister, otomatis jadi asisten ahli, lektor, itu diberikan langsung terhadap dosen yang berkualifikasi doktor terapan atau spesialis. Yang kedua, peraturan peralihan yang krusial lainnya adalah jabatan akademik yang telah ditetapkan berdasarkan SK yang berlaku, SK Menteri, itu tetap berlaku sampai PT menetapkan SK barunya. Paling lambat 1 tahun sejak Menteri ini berlaku. Ini terbit, ini peraturannya sekitar tanggal 10 September, maka 10 September 2025, semua dosen yang sudah punya jabatan akademik seperti saya misalnya, akan ditetapkan kembali berdasarkan penetapan perguruan tinggi paling lambat 1 tahun. Jadi siap-siap akan ada SK pendamping gitu ya, dari SK Menteri atau SK Kepala LDikti atau Dirjen yang telah dimiliki sebelumnya.
Nah, bagi yang baru diangkat jadi guru besar dan lain sebagainya, maka dia nggak pernah pegang SK Menteri atau Dirjen atau LDIKT yang pernah ada sebelumnya. Selanjutnya, karena ada ketentuan di mana bagi dosen ASN yang kemudian bertugas di PTS menjadi rektor, wakil rektor, atau dekan, itu hanya terbatas 5 tahun, maka akan dikembalikan ke fungsi asalnya setelah peraturan perundang-undangan atau masa jabatannya berakhir. Kemudian semua kinerja kita yang di masa lalu sebelum Permendikbud ini lahir tetap dihitung. Lalu kemudian profesor yang sudah menerima tunjangan kehormatan tetap menerima kehormatan dari kementerian. Jadi para guru besar yang telah pernah atau saat ini sudah menjabat sebagai guru besar dan telah menerima tunjangan kehormatan, maka tunjangan kehormatannya tetap memenuhi pasal 57 atau tetap diberikan sebagaimana mestinya. Lalu kemudian in passing masih dilakukan sampai dengan penyetaraan sesuai dengan jenjang akademiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, tiba di bagian akhir, mudah-mudahan tidak mengambil waktu terlalu banyak, bahwa 30 menit dugaan saya mudah-mudahan, jadi bahwa ada beberapa tindakan responsif kita lintas FH-PTM yang bisa kita kerjasamakan untuk mengantisipasi regulasi yang baru. Kerjasama yang krusial adalah bagaimana kita menyusun roadmap peta jalan rencana pengembangan karir dosen di setiap FH, PTM, atau STIH yang ada. Karena alasannya ini menjadi upaya untuk saling membantu bagi perguruan tinggi atau PTM atau STIH yang belum memiliki dosen dengan japung LK ataupun GB-nya. Sehingga kerjasama kedua menyangkut pembinaan dosen. Nah, yang krusial ketiga itu adalah yang paling krusial, ini pasti lintas rektor, adalah pembentukan tim promosi guru besar. Nah, di FH, PTM, dan STIH se-Indonesia ini, kita harus melakukan penyusunan direktori di lintas dekanat untuk melihat ada berapa banyak sih guru besar yang dimiliki, yang dimana guru besar itu bisa menjadi tim promosi guru besar di setiap PTM yang membutuhkan. Karena alasannya itu bisa membantu proses promosi jabatan LK ataupun GB-nya. Kemudian di masa mendatang di sektor penjaminan mutu, maka otomatis akan ada kerjasama prosedur bagaimana sih menerima atau pengakuan jabatan akademik lintas PT atau FHPTM. Jadi misalnya Pak Satria mau kita ambil nih ke UMJ. Nah, prosedur penerimaan dan pengakuan jabatan akademiknya harus UMJ miliki. Nah, untuk itu kita bisa bekerja sama untuk menciptakan standar yang sama di lintas PT, FH, PTM. Supaya proses pemindahan dan pengakuannya itu bisa berjalan mulus. Dan tidaklah kurang kemudian untuk menjamin mutu karya akademik dosen PTM, maka kerjasama membentuk tim penelaah integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah merupakan hal yang krusial. Isu integritas akademik ini bisa menjadi hal yang bias dan bisa menciptakan pemahaman yang keliru kalau kemudian tidak dipreventifkan, dicegah. Karena kita juga sadari banyak dosen-dosen kita itu terjebak dalam hutan rimba publikasi yang kemudian ternyata merugikan si dosen. Mungkin saja ketidaktahuan itu disebabkan oleh karena keadaan dan tidak sepenuhnya sengaja. Ataupun yang memang disengaja, kita perlu melakukan proses penelaahan integritas akademik lintas FHPTM untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif dan profesional seperti itu. Di samping itu juga ada beberapa hal yang krusial yang bisa diprogramkan di masa mendatang di era Pak Dr. Faisal adalah bagaimana kita FHPTM perlu melakukan kolaborasi dan inkubasi pengelolaan jurnal untuk menjadi jurnal internasional. Ini menjadi hal yang krusial dan lintas pimpinan fakultas akan mendorong proses ini tercapai. Yang terakhir adalah tidak ada salahnya dalam proses pelantikan nanti para pimpinan Fordek juga menyusun strategi bersama untuk mengimplementasikan kebijakan nasional mengenai penghasilan dosen ini seperti itu. Karena sebagaimana kita ketahui
karena ada ketentuan sanksi bagi PT yang tidak menjalankan hal yang demikian ini, maka ini perlu mendapatkan perhatian bersama khususnya dari para ahli hukum. Karena ahli manajemen di PT kita juga membutuhkan penjelasan yang cukup jelas dan strategi yang matang dari pengelola Fakultas Hukum di FHPTN kita. Demikian hal ini saya sampaikan, mudah-mudahan tidak menggunakan waktu terlalu lama dan masih banyak kesempatan untuk kita berdiskusi di waktu berikutnya. Demikian dari saya, bila bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ibnu atas pengamatan, pandangan, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Permendikbud ini terkait pada dampak atau akibat dari masing-masing ketentuan yang mengalami perubahan. Bahkan Prof. Ibnu sudah sampai pada tindakan responsif bagi kita PTM STIH seluruh Indonesia. Nah, kita nanti akan membuka sesi diskusi untuk 3 penanya dan atau penanggap yang kemudian di akhir nanti ada closing statement oleh masing-masing narasumber yang bisa dijadikan pedoman kita PTM STIH bersikap. Baik, tidak sabar untuk narasumber kita yang kedua, kepada Ibu Dr. Nani, Ketua Prodi S2 UMY. Kepada Ibu, waktu dan tempat sama-sama kita persilakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Raja Densen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan paparan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Prof. Ibnu Sina tadi. Karena dari yang disampaikan Prof. Ibnu Sina tadi, itu sudah sangat detail ya, terkait dengan substansi dari Permen 44 2024 itu sendiri. Dan bahkan Permen ini pun sudah punya turunan yang ditetapkan di tanggal 18 Oktober kemarin dan 11 Oktober kemarin. Jadi mengenai yang pertama itu standar IKD dan publikasi itu sudah ditetapkan dalam Kepmen 5.000 yang 500 yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober kemarin. Lalu mengenai tunjangan dosen itu juga sudah ditetapkan dalam Kepmen 447 pada tanggal 11 Oktober kemarin. Jadi memang Permen 44 ini memang kalau sudah menjadi akhirnya itu kan keberlakuannya itu perguruan tinggi hanya diberi waktu 1 tahun, ya, karena dia akan efektif berlaku 1 tahun begitu. Nah, jadi dari yang fenomena ya pro kontra di sini ya ini cukup mengagetkan juga ya bagi kami juga di UMY. Jadi ada kemungkinan juga begitu nanti ada beberapa guru besar yang tidak mendapatkan tunjangan dari negara begitu. Karena tadi memang dikaitkan dengan indeks dari perguruan tinggi itu sendiri begitu. Dan juga kebutuhan dari prodi. Nah, ini juga cukup meresahkan bagi teman-teman yang berkas guru besarnya sudah diajukan gitu ya. Nah, sehingga menjadi ada ya ada kegampangan juga gitu nanti ketika jadi guru besar terus siapa yang akan bayarin, apakah UMY atau negara begitu. Nah, demikian halnya juga dengan tunjangan dosen ya. Memang kalau dibaca itu peraturan menteri ini sangat menguntungkan dosen dari sisi penghasilannya, dari sisi karirnya, lalu dari sisi pengakuan karya ilmiahnya gitu ya. Akan tetapi implementasinya itu menjadi cukup berat kalau saya lihat karena beban ini diberikan kepada perguruan tinggi gitu. Jadi ini sudah eranya pemerintah. Jadi kalau menurut saya kok pemerintah itu sudah menggunakan paradigma bahwa hari ini itu sudah terjadi pergeseran ya.
dari negara komando, negara kontrol itu ke negara yang lebih kolaboratif. Nah, sehingga dalam banyak hal pun, misalnya penentuan jabatan futsal dosen pun kriteria yang dibebankan kepada perguruan tinggi untuk mengaturnya. Bahkan untuk pengajuan pun juga perguruan tinggi yang mengaturnya. Bahkan untuk sampai tunjangan pun perguruan tinggi yang mengaturnya begitu atau yang memberikannya. Dengan negara menetapkan ketentuan-ketentuan batas maksimal begitu. Nah, ini kan cukup berat ya bagi perguruan tinggi yang dengan sumber daya yang melimpah ruah begitu, itu mungkin tidak terlalu bermasalah gitu untuk melaksanakan peraturan menteri ini. Tapi mungkin bagi perguruan tinggi yang sumber dayanya terbatas gitu, guru besarnya juga mungkin belum punya gitu ya. Nah, itu akan menjadi hal yang cukup membuat harus dipikir dua kali ya, dan pemikiran dan membutuhkan sumber daya yang lebih dibandingkan dengan universitas yang siap. Nah, sehingga kali ini mohon izin Pak Satria, mungkin tidak sesuai dengan pesanan gitu. Jadi saya membaca tor dan situ saya nembaknya adalah di otonomi perguruan tinggi ya. Jadi mohon izin untuk Pak Dr. Faisal juga gitu ya. Saya mungkin menyampaikan dari perspektif yang lain ya, dari Permen 44 ini, karena ini adalah bagian dari otonomi perguruan tinggi begitu. Nah, sehingga saya melihatnya lebih makro begitu ya terkait dengan fenomena Permen 44 ini. Sehingga masih banyak hal yang memang perlu harus dikaji secara mendalam begitu ya. Nah, sehingga tema yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah otonomi perguruan tinggi adalah sebuah keniscayaan begitu. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan slide saya yang pertama ini, lalu ini yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Permen 44 itu ada di mana dari seluruh rangkaian otonomi perguruan tinggi yang diatur di Undang-Undang 12 tahun 2012. Jadi otonomi perguruan tinggi kalau menurut saya itu malah lebih penting untuk difikirkan gitu. Ya, untuk digolkan ya. Mungkin bisa menjadi agenda besar dari Fordek ya untuk mengegolkan otonomi perguruan tinggi ini. Artinya ketika negara membuat kebijakan otonomi itu jangan sepotong-sepotong. Mengeluarkan permen ya cuma sepotong-sepotong untuk satu hal. Padahal sebenarnya kalau kita melihat secara jauh lebih komprehensif begitu ya, bagian yang diatur dalam Permen 44 ini adalah salah satu bagian dari otonomi perguruan tinggi itu sendiri. Nah, kalau menurut Undang-Undang 12 tahun 2012 itu otonomi perguruan tinggi itu ada di dua bidang, bidang akademik dan non-akademik. Nah, untuk bidang akademik itu ada tiga, tridharma, penelitian, pengabdian, dan pengajian. Nah, untuk standarnya, ya, untuk penjaminan mutunya itu sudah diatur juga dengan Permen 53 tahun 2023. Itu juga permen yang terbaru dan juga sempat menimbulkan pro kontra juga gitu ya untuk permen ini. Nah, akan tetapi memang ketika di sana disebutkan LAM dan ini Fakultas Hukum ini kan sampai hari ini belum ada LAM-nya ya. Gitu. Beda dengan prodi yang lain gitu. Ya. Kemarin sempat saya tanyakan juga ketika ada asesmen lapangan di program Magister Hukum ya pada tanggal 8 Oktober yang lalu, kenapa sampai hari ini belum ada LAM hukum, saya bilang itu. Bahkan ketika LAM ilmu sosial itu terbentuk, kan ini sudah terbentuk, hukum tidak bersedia bergabung gitu. Nah, karena memang belum ada katanya kesepakatan ya, terutama untuk perguruan tinggi hukum yang Indonesia bagian timur gitu. Nah, juga biaya yang cukup besar. Ya, padahal memang sebenarnya Dikti sudah mau gitu memberikan solusi nanti akan ada hibah. Nah, masalahnya kan hibah itu kan dalam bentuk pengajuan ya kan. Ya kalau disetujui dikasih ya, kalau enggak menjadi tidak dikasih. Ini kan jadi masalah baru. Nah, sehingga jadi persoalan dari sisi pembiayaan itu sendiri. Demikian juga dari standarnya kan kalau Ban PT kan menggunakan SN Dikti ya dengan standar Dikti begitu, standar nasional
Sementara kalau LAM itu kan mensyaratkan ada pelampauan dari standar nasional ini juga menimbulkan masalah juga gitu ya. Ada beberapa pro kontra yang tidak menyetujui ya dengan pelampauan tersebut karena dengan menggunakan standar nasional dikti pun masih banyak juga beberapa prodi yang belum bisa mencapai target yang ditentukan begitu. Nah, ini yang terkait dengan otonomi di bidang akademik gitu. Lalu yang berikutnya di non akademik. Nah, non akademik itu ada 5, ada organisasi, ada ketenagaan, ada kemahasiswaan, ada sapras dan keuangan. Nah, ketenagaan ini ya ini kanlah yang sebenarnya isu yang sekarang sedang diatur di Permen 44 2024 ya, dan diturunkan menjadi 2 Kepmen baru yang lahir pada tanggal 11 Oktober dan 18 Oktober kemarin dengan Kepmen 500 dan Kepmen 447. Nah, sebenarnya apa yang baru tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ibnu Sina ya, banyak hal yang baru di sana ya kaitan dengan profesi dosen. Itu sudah semakin detail begitu ya, semakin detail, semakin jelas ya terkait dengan profesi dosen itu sendiri. Dan juga ada proses penyederhanaan sertifikasi. Nah, itu yang bisa dianggap sebagai sebuah kemajuan begitu. Dan otonomi perguruan tinggi di bidang karir dosen. Nah, ini kalau sempat sekilas saya baca dari Tor yang disampaikan Pak Satria begitu ya. Nah, ini terus nanti kemungkinan akan ada mungkin hegemoni dari elit universitas kaitannya dengan karir dosen ini karena akan menjadi kewenangan penuh dari perguruan tinggi untuk menetapkannya karir dosen ini sendiri. Lalu yang penting adalah perlindungan hak ketenagakerjaan dosen. Jadi dari sisi tadi disampaikan Prof. Ibnu untuk penghasilan dosen itu dari berbagai item ya. Tadi ada tunjangan dosen, lalu ada tunjangan gaji pokok, lalu ada penghasilan lainnya, lalu ada tunjangan profesi. Nah, itu memang sepertinya menggiurkan begitu ya dengan penghasilan yang luar biasa seperti itu. Hanya mungkin Bapak Ibu perlu membaca yang ini Kepmen 500 ini Bapak Ibu. Nah, di situ ada kewajiban-kewajiban yang terkait dengan jabatan fungsional dari setiap dosen. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang terkait dengan peta ya. Jadi untuk kedepannya ya regulatory framework itu perlu dipikirkan ya, sehingga pengaturan otonomi perguruan tinggi ini tidak parsial begitu ya, tidak sepotong-sepotong gitu ya. Dan masih saja ada intervensi dari negara. Ya, kalau dikatakan otonomi ya harusnya kan semuanya menjadi kewenangan atau otoritas perguruan tinggi. Nah, seperti ini misalnya nanti kalau perguruan tinggi tidak bisa memberikan tunjangan sesuai dengan batas minimal negara, maka akan dicabut izin operasionalnya. Ini kan sama aja dengan intervensi, gitu ya. Kapan mau mandiri, gitu, kapan mau otonom, ya, atau kapan otonom itu akan benar-benar sepenuhnya diberikan. Jadi sejak tahun 2012 sampai hari ini pun, ya kan, perjalanan dari undang-undang pendidikan tinggi ini kan belum lahir ya. Satu undang-undang yang ya, kenapa saya mengatakan undang-undang? Ya, kan? Karena level pengaturannya itu lebih kuat dan ini kan kaitannya dengan hak konstitusional ya dari warga negara dan ini juga pendidikan itu juga bagian dari konstitusional itu sendiri. Nah, sehingga kaitannya sama dengan penghasilan dosen, kaitannya dengan itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga perlu ada persetujuan dari DPR untuk persoalan ini kalau dalam perspektif hukum perundang-undangan ya. Nah, akan lebih baik memang tingkat pengaturannya itu di tingkat undang-undang begitu untuk otonomi perguruan tinggi. Dan di dalamnya menyangkut banyak hal yang ini yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang 12 begitu. Sehingga tidak parsial lagi. Nah, kenapa? Ya karena pengaturan hanya di tingkat peraturan. Saya tidak menyepelekan peraturan menteri atau keputusan menteri nggih, tapi kan faktanya hari ini adalah untuk pengajuan PAK saja. Ya, saya ini juga termasuk orang yang mengalami perubahan ketentuan PAK karena adanya perubahan menteri. Gitu. Sehingga sampai saya itu pengajuan LK saya itu tertunda dan karena capek saya ngurusin, saya sekolah. Baru setelah saya sekolah, padahal sebelum sekolah itu dokumennya sudah ada untuk pengajuan LK saya, tapi karena
ada perubahan-perubahan terus, capek juga akhirnya ya sudah drop sekolah, terus setelah lulus baru saya mengajukan LK saya. Nah ini demikian halnya kemarin kan juga terjadi huru hara juga, ada kaitannya dengan pengajuan GB, ya kan, pengajuan GB itu syaratnya bahkan ada yang sampai kalau belum 4C ya, itu belum 4A belum bisa mengajukan GB dan seterusnya itu. Ternyata pada akhirnya juga tidak. Ah, tapi kan ini menunjukkan adanya apa ya, mungkin saya bilang soft law ya, hukum yang tidak memberikan kepastian terkait dengan karir dosen itu sendiri. Ya karena tingkat pengaturannya itu di level peraturan menteri gitu. Dan akhirnya sampai ke peraturan menteri pun ditindaklanjut dengan keputusan menteri. Nah, ini kan seolah-olah menjadi hak prerogatif menteri untuk menentukannya. Bahkan DPR pun tidak diberitahu untuk persoalan ini. Padahal kalau kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, itu kan juga ada hubungannya, harusnya DPR mengetahui untuk persoalan ini. Begitu. Nah, jadi ini kaitannya dengan mapping, Bapak Ibu. Lalu, nah, apa sih yang perlu dipersiapkan sih sebenarnya untuk ke depan? Dan ini mungkin menjadi apa ya, mungkin bisa menjadi agenda ya dari Fordek ya untuk kaitannya menyampaikan kepada pihak pemerintah ya untuk segera memikirkan persoalan ini ya supaya menjadi ketika eh, kemandirian atau otonomi perguruan tinggi itu tidak hanya satu bagian saja, tapi semua bagian itu menjadi eh, kemandirian dari perguruan tinggi. Yang pertama dari kalau saya mapping lagi begitu, nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada banyak metrik yang saya sampaikan karena saya terbiasa berpikir dengan menggunakan metrik begitu. Jadi yang pertama yang kaitannya dengan otonomi perguruan adalah regulatory framework tadi saya sampaikan ada beberapa kelemahan di tingkat pengaturan ya. Karena pengaturannya itu di peraturan menteri dan itu juga setiap kali berganti gitu ya dan ya kita sendiri juga harus menyesuaikan begitu ya kaitannya dengan PAK aja berulang-ulang pergantian dan kita nggak tahu nanti ke depannya ini ganti menteri kan ya. Biasanya kalau ganti menteri itu ada ganti peraturan juga begitu. Nah, regulatory framework ini kan kaitannya dengan peran birokrasi pemerintah. Pemerintah sebagai regulator sekaligus sebagai supervisor dan sebagai garantor. Ya, ini harus menjalankan perannya dengan baik gitu. Jadi menjadi garantor ya. Ketika negara mengeluarkan peraturan, maka harus ada kepastian dan jaminan bahwa peraturan ini akan memang benar-benar mensejahterakan para dosen gitu. Kaitannya dengan akan mensejahterakan perguruan tinggi seperti itu. Lalu juga kaitannya dengan apa? Di sini membentuk ya kondisi hukum. Jadi regulatory framework ini berperan penting ya dalam membentuk apa kondisi hukum dan sosial ekonomi ya yang akan ya mendukung hak atas pekerjaan bagi dosen itu. Ini juga penting ya. Jadi untuk regulatory framework ini. Lalu juga katanya dengan resource management itu ya katanya dengan human capital ya sudah eranya global, jadi harus difikirkan daya saingnya sudah daya saing yang internasional, sudah tidak lagi yang apa daya saing yang di tingkat level nasional begitu. Nah, sehingga perlu ada ya untuk peningkatan human capital ini perlu dibuat jaringan atau mungkin support atau hibah katanya dengan research yang berhubungan untuk peningkatan sumber daya manusia. Nah, lalu juga dengan educational resources di sini. Jadi ada manajemen sumber daya pendidikan ya yang dikembangkan dengan baik ya, yang diklasifikasikan dengan baik sehingga tidak ada lagi profesi dosen atau mungkin apa dosen di beberapa perguruan tinggi itu yang mengalami nasib yang berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, tapi kan faktanya tidak demikian Bapak Ibu, ya kan? Di Indonesia ini kan ada pembedaan yang cukup serius antara PTN dengan PTS gitu kan. Dan untuk pengembangan manajemen sumber daya pendidikan pun juga ada perbedaan pada akhirnya. Gitu. Karena memang tidak ada standar yang sama dari negara juga tidak tegas untuk persoalan ini. Sehingga istilahnya sama-sama bekerja, sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi reward yang diterimanya berbeda. Ya. Padahal standarnya sama. Apa yang harus dilakukan, ketugasan-ketugasan administrasi yang menjadi beban bagi dosen itu luar biasa Bapak Ibu. Sehingga dosen itu kan seharusnya manusia yang punya intelektual yang tinggi, kritis gitu ya.
Tetapi karena beban administratifnya yang luar biasa, sehingga sudah nggak kepikiran untuk berpikir kritis gitu pada akhirnya. Nah, atau mungkin ini kesengajaan mungkin ya. Jadi biar biar kita sibuk dengan urusan administrasi kita sendiri. Lalu dari sisi governance itu sendiri, nah state university relation, hubungan antara negara dan university. Tadi saya katakan ada perbedaan hubungan ya PTN dengan PTS dengan negara itu sendiri. Ya, tahun ini kalau di wilayahnya itu adalah kandang, ada PTN-nya begitu ya sudah selesai. Jumlah mazhab pasti turun karena akan kesedot ke PTN yang open, tuh, merekrut banyak sekali mahasiswa, gitu ya, karena sudah berubah menjadi PTBH gitu. Dan ini harus ada regulasi yang ketat dari negara. Kalau caranya seperti itu, lama-lama PTS bisa tutup, gitu ya, karena mahasiswa kesedot ke sana semua, gitu. Lalu yang berikutnya dari sisi decision making. Nah, untuk decision making ini ya, jadi pengambilan kebijakan negara ini juga harus tegas dan masuk akal begitu. Tidak bisa hanya untuk satu hal saja dan itu pun parsial. Ya seperti tadi saya sampaikan, ketika kita ngomongin otonomi pendidikan perguruan tinggi kok hanya satu hal yang dibicarakan gitu atau dua hal, itu kan menjadi tidak komprehensif. Ya, sementara di negara-negara yang lain ya ketika memberikan otonomi ya sudah dicol-kecol begitu. Ya, dan ini saya menyampaikan lesson learned dari beberapa negara gitu ya. Ini salah satunya di Malaysia. Ya, Bapak Ibu, di Malaysia itu sudah sejak lama ada otonomi perguruan tinggi. Dan ini menjadi perguruan tinggi menjadi lebih mandiri. Tuh ya, menjadi lebih mandiri di sini. Ya, jadi universitas ya walaupun memang faktanya memang ada tantangan di sana untuk otonomi perguruan tinggi itu adanya perbedaan juga nasib dari perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi atau publik di Malaysia gitu ya. Dan juga terjadi kesenjangan antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Nah, akan tetapi otonomi ini sangat support untuk pengelolaan yang lebih mandiri. Lalu juga ada fleksibilitas dari sistem pembiayaan. Dan adanya transparansi dan akuntabilitas. Ini dilihat dari ya sumber dana yang diperoleh oleh perguruan tinggi, misalnya baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta itu kan dari publik. Nah, sehingga ketika akan proses belajar, proses pendidikan di perguruan tinggi itu juga harus dipertanggungjawabkan secara publik begitu. Dan ini sudah jalan dengan baik begitu di sana. Dan juga ada upaya untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi dari pengawasan dari masyarakat tadi, ini adalah menjadi masukan untuk peningkatan mutu akademik. Karena ada akuntabilitas publik ya dari perguruan tinggi kepada masyarakat gitu ya. Lalu yang berikutnya ini mungkin, nah ini salah satu saya ambil di Amerika. Ini kalau menurut ya referensi yang saya baca, Amerika menjadi contoh yang baik gitu ya untuk bisa kita melihat ya bagaimana implementasi otonomi perguruan tinggi di Amerika. Yang jelas ada kebebasan kurikulum dan akademik. Nah, kalau kita melihat Permen 53 itu memang sudah ada kecenderungan ada kebebasan ya, bagi kita prodi untuk menyusun kurikulum ya dan untuk menetapkan standar akademik. Artinya prodi bisa menetapkan pelampauan dari standar nasional dikti. Jadi sebenarnya sudah ada apa ya indikasi begitu ya perguruan tinggi itu diberikan kebebasan untuk persoalan kebebasan kurikulum dan akademik. Lalu yang berikutnya adalah otonomi financial dan diversifikasi sumber dana. Mungkin kalau untuk hari ini ya perguruan tinggi negeri yang PTBH itu sudah muncul diberikan kewenangan untuk otonomi finansial. Tapi kalau untuk PTS kan memang sudah sejak lahir ya, itu finansial ditanggung sendiri begitu ya, dicari sendiri begitu ya. Dan juga ada diversifikasi sumber dana itu. Ya, jadi artinya negara tidak langsung memberikan pembiayaan gitu, tapi fungsi negara tetap sebagai pengawas gitu ya. Lalu yang berikutnya perguruan tinggi didorong untuk kolaborasi industri besar. Artinya ada support dari negara ya kepada perguruan tinggi untuk bisa berkolaborasi dengan industri. Jadi tidak dibiarkan saja begitu, tidak mencari sendiri lalu berkolaborasi, tapi negara membuat fasilitasi ya, supaya ya Indonesia mungkin salah satunya sudah melakukan itu.
Hanya memang tidak ada semacam kayak skala prioritas. Ada beberapa perguruan tinggi yang memang ini harus support gitu ya untuk ke industri gitu, yang dipilih oleh negara. Dan itu benar-benar full support dari negara. Nah, ini ya. Jadi kalau di apa kolaborasi dengan industri ini mungkin kalau di Amerika itu adalah salah satu apa ya perguruan tinggi ya dengan kolaborasi dengan sektor swasta itu berkembang pesat di sana gitu ya. Dan melalui riset ya, melalui community service ya atau melalui startup teknologi, nah itu dilakukan. Dan salah satunya misalnya seperti Massachusetts Institute Technology. Nah, itu juga bagus ya. Berkolaborasi dengan eh, apa? Industri. Dan shared governance. Nah, ada sharing, ya, ada sharing ya. Dan sharing ini ya memberikan peran penting bagi setiap fakultas atau perguruan tinggi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan akademik. Nah, dosen dan staf punya hak suara untuk menentukan kurikulum, kebijakan dalam kurikulum, ya, lalu pengangkatan rektor, ya, dan berbagai isu-isu akademik lainnya, gitu. Nah, kalau di UMY ini kan yang punya hak suara untuk menentukan rektor kan bukan dosen, bukan karyawan, tetapi anggota senat yang notabene juga dewan guru besar, gitu. Ya, kami hanya diminta untuk aspirasi saja, tetapi tidak punya hak untuk memilih begitu. Lalu yang berikutnya, nah ada penjaminan mutu yang tetap berjalan. Artinya negara tadi tetap berfungsi sebagai regulator, sebagai garantor, sebagai supervisor. Gitu. Nah, di Amerika pun negara yang besar pun juga dia memiliki badan akreditasi eksternal gitu yang akan memberikan yang akan memastikan ya standar akademik itu tetap tinggi di setiap perguruan tinggi. Ya, mungkin ada yang pernah dengar dengan Middle States Commissions of Higher Education itu yang ada di Amerika itu. Nah, kalau mungkin di Indonesia BANPT mungkin begitu ya. Nah, itu tetap ada kontrol dari negara walaupun tetap diberikan otonomi, ya kan? Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk yang di Eropa, nah kalau di Eropa itu memang beragam ya Bapak Ibu. Jadi ini pengalaman juga ya. Saya baru ngeh ternyata memang standar pendidikan di sana itu cukup tinggi. Nah, apalagi katanya dengan share governance ini yang terjadi di Belanda. Karena pada saat kemarin itu ada visitasi asesmen lapangan untuk akreditasi internasional. Itu memang salah satunya pertanyaan adalah apakah ketika kamu membentuk visi misi itu melibatkan masyarakat, ya kan? Nah, mungkin kalau di perguruan tinggi ya, ya pengalaman saya itu ketika kita menentukan visi kita mengundang stakeholder ya, tapi kan tidak bisa kita mengatakan itu adalah masyarakat dari yang mereka maksudkan itu gitu loh, ya kan? Nah, ini kita cukup kaget juga gitu. Lalu di situ punya nggak academic board misalnya ditanya seperti itu. Maksudnya academic board, nah university harus punya academic board dan itu isinya adalah community, lalu ada industri, lalu ada student, misalnya seperti itu. Nah, ya kita gelagapan kan kita nggak punya gitu, ya kan? Nah itulah yang harus ada dalam universitas gitu. Untuk apa? Untuk sebagai apa ya? Sharing dalam hal pengambilan kebijakan di bidang akademik, ya kan? Karena memang ketika saya mengalami dua asesmen lapangan ya dari akreditasi internasional dengan akreditasi nasional itu memang cukup cukup berbeda sekali. Kalau yang internasional itu lebih kita bisa menyampaikan, meyakinkan dengan statement-statement kita. Sementara kalau dengan asesor BANPT, nah situ ngomong datanya mana, nah gitu. Jadi harus siap dengan data gitu ya. Tetapi cukup menarik ketika kita ditanyakan dengan bagaimana peran dunia industri ya untuk support university kamu gitu. Apa kontribusinya? Kan gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan alumni? Apa kontribusinya? Gitu. Ya karena di universitas besar di luar negeri itu kan sebagian besar itu juga karena ada support dari alumni. Nah, sementara kita kalau ditanya alumni
UMJ juga ya, saya ngomongin ya, apakah ada alumni yang pernah memberikan beasiswa itu untuk student UMJ gitu ya. Nah, itu kemarin saya cari jawabannya juga agak susah gitu untuk ada yang mengatakan ya gitu. Nah, ini kan menjadi suatu apa ya, catatan penting juga ya untuk pengembangan PTM ke depannya gitu. Nah, lalu yang model dual autonomi itu di Jerman. Jadi di Jerman itu perguruan tinggi itu memiliki otonomi yang substansial di bidang akademik dan keuangan, tetapi pengawasan tetap ada di negara untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Ya, lalu yang berikutnya ada di negara Finlandia, otonomi akademik dan manajerial. Finlandia ini menikmati tingkat otonomi yang tinggi, terutama dalam hal pengelolaan akademik, anggaran, dan manajemen personalia. Gitu. Jadi memang perguruan tinggi diberikan ya kebebasan gitu ya untuk menyusun kurikulum, menentukan arah penelitian, dan membuat keputusan yang terkait dengan staf gitu. Dan inilah dari yang terjadi atau yang dipraktekkan gitu ya di negara Eropa. Nah, tantangan Muhammadiyah di mana? Ini tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Faisal ya, sebagai ketua Fordek gitu. Apa untuk kedepannya begitu? Nah, perguruan tinggi Muhammadiyah ini adalah kalau ini saya lihat ya dari yang sebelah kanan, sumber daya itu melimpah ruah Bapak Ibu. Ya, punya 163 PTMA. Ya, SDM-nya berkualitas. Ya, hasil rilis terakhir dari Majelis Litbang PP itu ada 372 orang guru besar. Ya, artinya kalau tadi Permen 44 akan dilaksanakan, nah itu sudah tidak ada masalah. Dengan yang hanya guru besar tadi berapa? 8. Ya, 5 internal, 3 eksternal gitu. Itu tidak ada masalah karena sudah banyak sekali guru besar. Hanya memang tidak merata. Ya, tidak merata gitu. Ada yang mungkin hanya punya 1, 2, 3, ada yang mungkin bisa punya lebih. Ya, alhamdulillah UMJ sudah ada 46 guru besar gitu. Dan dari semua bidang ilmu ada. Gitu, ya. Nah, ini walaupun jumlahnya berbeda-beda begitu ya. Nah, tetapi sumber daya ini luar biasa Bapak Ibu. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Ibnu tadi harus ada ya strategi untuk tim promosi guru besar itu memang perlu dijalin ya, Pak Faisal ya. Ini penting sekali. Apalagi kalau Fakultas Hukum saya nggak tahu jumlahnya ada berapa ya kalau Fakultas Hukum PTMA itu sampai hari ini. Apakah sampai 100 Fakultas Hukum ya? Kalau kebetulan kalau saya sebagai sekretaris Asosiasi Magister Hukum PTMA Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sampai hari ini Magister Hukum itu sudah ada 18 Magister Hukum di PTMA gitu. Dan aktif semua alhamdulillah gitu ya. Jadi kita punya WhatsApp group dan kita selalu menginformasikan kegiatan kita masing-masing dan kita berkolaborasi. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi ketika membuat kegiatan itu adalah mungkin hostnya UMY, tapi co-hostnya adalah semua anggota asosiasi. Ini adalah dalam rangka untuk capaian kinerja dari perguruan tinggi itu sendiri, gitu ya, atau prodi itu sendiri. Lalu untuk kemandirian dan keberdayaan, ya secara dari sejak lahir juga pembiayaan murni dari PT itu adalah biaya sendiri, gitu, dan dari masyarakat ya. Nah, jadi nggak ada masalah juga sebenarnya kalau untuk ke otonomi. Jadi menuju ke otonomi itu ada banyak modal ya atau modal yang sudah dimiliki dari sumber daya lalu mandiri lalu asosiasi Bapak Ibu. Jadi setahu saya di PTMA ini sudah berdiri banyak asosiasi dan asosiasi itu kan sudah digariskan dengan tegas di Permen 53 ya bahwa untuk capaian pembelajaran lulusan itu untuk yang generik itu kan ditetapkan oleh asosiasi. Nah, dan semua bidang ilmu setahu saya ya di PTMA itu ada asosiasinya. Bahkan pasca pun ada asosiasinya. Hukum ada asosiasinya. Ilmu Visipol juga ada asosiasinya. Nah, ini adalah sangat-sangat membantu dalam pengembangan kurikulum di PTMA itu sendiri. Tinggal bagaimana nanti untuk mengoptimalkan asosiasi ini ya. Lalu ada majelis dikti. Jadi tidak usah khawatir misalnya ada hegemoni elit
perguruan university yang akan apa ya istilahnya menentukan ya karir dosen. Ada majelis dikti, Bapak Ibu. Di sini fungsi majelis dikti ini sudah sangat penting juga dan sentral begitu kalau saya lihat ya. Majelis dikti itu bisa memang saat ini sudah sebagai regulator, sudah sebagai garantor dan juga sebagai supervisor untuk kita semuanya di sini. Ya kan? Karena kontrol ketat itu memang dari majelis dikti. Nah, artinya sumber daya yang ada di Muhammadiyah itu luar biasa begitu ya. Nah, tinggal bagaimana nanti kita memanfaatkan ya forum dekan ini memanfaatkan sumber daya yang ada ini dan disampaikan kepada negara untuk gagasan yang lebih besar lagi terkait dengan otonomi perguruan tinggi. Ya, sehingga nanti masing-masing perguruan tinggi bila ada kontrol ketat dari Majelis akan memiliki standar yang sama, gitu ya. Karena ya saya tahu hari ini juga ada standar perguruan tinggi di PTMA itu kan masih belum sama sih. Ada yang naik di atas banget, ada yang middle, ada yang masih di kelompok bawah begitu. Nah, ini harapannya ke depan ada standarisasi yang mungkin dimulai ya dari misalnya dari Fakultas Hukum itu. Ini akan seperti apa ke depannya gitu. Untuk menuju apa? Otonomi perguruan tinggi. Karena mau nggak mau nanti ke depannya sepertinya negara itu lepas tanggung jawab gitu ya. Bahkan sampai tunjangan profesor pun diserahkan pada perguruan tinggi. Nah, lalu apa gunanya ketika melakukan amandemen bahwa APBN itu 20% untuk pendidikan, gitu ya. Kalau semuanya diserahkan pada perguruan tinggi. Nah, ini kan juga apa hal yang perlu untuk kita renungkan dan pikirkan gitu ya. Jadi ke depan ini mau nggak mau perguruan tinggi harus survive, harus fight ya katanya untuk eksistensinya dan sustainability-nya. Nah, artinya apa ya? Kalau saya melihat ya PTMA sudah siap gitu ya, sudah punya modal yang luar biasa untuk terbang. Makanya saya kasih gambar pesawat gitu untuk bisa menuju ke otonomi perguruan tinggi. Nah, kiranya itu saja yang bisa sampaikan Pak Dr. Raja ya. Mohon maaf kalau tidak sesuai pesanan gini, jadi saya membidik dari hal yang makro gitu ya, katanya dengan apa otonomi perguruan tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Nadi yang telah memaparkan otonomi perguruan tinggi suatu keniscayaan. Nah, ini luar biasa ini dalam tataran implementasi atau empiris, bahkan memberikan pandangan komparatif dengan Malaysia, Amerika, Eropa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembuka wacana untuk diskusi kita pada kesempatan sore dan menjelang maghrib ini. Bagi Bapak Ibu Forum Dekan yang sudah masuk waktu maghrib, mungkin dipersilahkan untuk melaksanakan sholat maghrib karena waktu maghrib memang sangat singkat. Baik, kepada Bapak Ibu Forum Dekan yang ada di Zoom kesempatan sore ini yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kita persilahkan 2 atau 3 penanya atau penanggap. Kita persilahkan. Izin Pak Dekan bisa didengar. Oh ya, bisa Pak, silakan. Silakan Pak. Kalau tidak bisa, saya boleh, Pak Dekan. Kami terkendala jaringan ini, Pak Dekan. Boleh Bung di Raja. chat Zoom aja Pak, di obrolan di Zoom. Kalau misalkan ada gangguan jaringan, nanti kita akomodir. Halo, Pak Dekan. Ya, silakan Ya, Bu. saya Nuni dari UMS, Pak. Sepertinya Oke. memang banyak PTS yang agak keberatan dengan hadirnya Permen 44 nih. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah sudah ada
gambaran atau sudah ada suara-suara gelombang penolakan terhadap Permen 44 ini? Atau kayaknya pada menerima semua gitu? Tadi kan Bu Nani bilang ini sepertinya berat untuk perguruan tinggi apalagi swasta gitu. Nah, apakah sudah ada muncul gerakan-gerakan penolakan untuk ini? Itu aja Pak Deka. Oke, terima kasih Bu Nuni dari UMS. Kita tampung dulu satu atau dua lagi. Baik, sambil menunggu yang lain bertanya, kita persilahkan kepada narasumber untuk merespon apa yang ditanyakan oleh Ibu Nuni tadi dari UMS. Mungkin kepada Ibu Nani atau Pak Ibnu kita persilahkan. Sepertinya Prof. Ibnu tidak di sini ya. Atau saya nanggapin aja Bu Nuni. Boleh, Teman silakan Bu Nani. teman Silakan saya Bu Nani. dari Bulan ini dulu aja, UMS. saya belakangan. Nggih, Prof. Nun sewu. Monggo, Ini monggo Bu, saya kalau masih pindah jalan ini. masih di perjalanan nggih. Ini saya juga masih di kampus kok, Prof. Belum pulang. Karena kalau pulang nanti takut nggak nyampe waktunya. Monggo Jadi, Bu, monggo. Nanti saya respon juga. kalau gelombang penolakan sih saya tidak tahu persis ada tidaknya, tapi akan lebih baik gitu ya dari Muhammadiyah ini menyampaikan suara pendapat yang kritis terkait dengan Permen 44 ini. Karena memang nanti ketika diimplementasikan itu kaitannya dengan financial ya, dengan sumber daya keuangan itu juga menjadi berat ya. Kalau tadi saya lihat di Kepmen 447 itu tunjangan untuk guru besar itu 19 juta Bapak Ibu. Jadi kalau punya satu guru besar saja itu universitas akan memberikan 240 juta. Kalau UMY punya 46 itu nanti dapat berapa? Walaupun nanti tadi Prof menyampaikan ya nanti kan ada kuota gitu J. Nah, tetapi kalaupun ada kuota kan ada tambahan kos yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terkait dengan pemberian tunjangan ini. Belum lagi biaya-biaya untuk tadi sertifikasi, lalu biaya untuk apa tim promosi ya dan seterusnya. Itu kan pembiayaannya sebenarnya dibebankan oleh perguruan tinggi. Nah, ini mungkin ya kalau saya sih menyarankan melalui forum dekan sebaiknya juga menyuarakan ini sambil memberikan solusi kritis ya bagaimana sebaiknya implementasi dari Permen 44 ini. Karena di sisi yang lain memang bagus ya memberikan jaminan gitu, tapi di sisi yang lain juga perlu ada kajian utamanya dari sisi kesiapan finansial dari setiap perguruan tinggi. Mungkin itu saja masukan saya dari saya Pak Raja. Baik, terima kasih Bu Nani. Mungkin Pak Ibnu, Prof. Ibnu ditanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang persoalan penolakan ataupun penerimaan saat ini yang muncul kalau menyangkut penolakan memang beragam. Umumnya ialah berkaitan dengan penetapan guru besar yang kemudian atau penilaian tim promosi yang mungkin sebagian PT membutuhkan upaya keras untuk mengikuti prosedur yang baru. Tapi berkaitan dengan beberapa hal, saya juga banyak meluruskan menurut saya di beberapa informasi, misalnya tadi yang Bu Nani sampaikan soal tunjangan kinerja, profesor, LK, dan sebagainya yang muncul melalui Kepmen. Di pengetahuan saya, tunjangan kinerja yang dimaksud itu untuk dosen ASN. Jadi yang ditentukan untuk dosen PTS adalah rujukan gaji pokok dalam PP nomor 44 tahun 2024. Kalau saya keliru mohon dikoreksi, cuma yang saya tangkap yang dimaksud dalam Kepmen tahun tanggal 11 Oktober itu adalah berkaitan dengan tukin untuk dosen ASN yang memang belum terrealisasi cukup lama. Jadi itu untuk dosen ASN, sedangkan untuk dosen non ASN yang ada adalah rujukan gaji.
Sisanya merujuk kepada rujukan yang dimiliki oleh pemerintah berdasarkan skala gaji pemerintah per tahun, anggaran fiskalnya, dan golongannya. Nah, berkaitan dengan adanya regulasi yang berubah-ubah, saya sepakat dengan Bu Nani sampaikan bahwa pengalaman yang sudah-sudah saya melakukan proses adaptasi atas perubahan regulasi itu bahkan terjadi bukan saja pergantian menteri, tapi setiap 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun sekali itu banyak sekali balance regal dalam bentuk surat edaran yang membuat kebijakan baru dan balance regal yang menyangkal kebijakan baru. Jadi terus aja seperti itu dari medio 2014 sampai medio tahun 2024. Hampir setiap 2 tahun sekali muncul kebijakan-kebijakan yang kemudian seperti itu. Namun menurut saya memang Permendikbud nomor 44 ini banyak kemajuan, tapi memang dari segi controlling pemerintah ada yang tidak dilepaskan otonom sepenuhnya. Namun di sisi lain ada beberapa hal yang patut juga kita mendapatkan perhatian, ialah kira-kira kalau menggunakan garis spektrum yang lurus, apabila sepenuhnya perguruan tinggi misalnya mempunyai kewenangan untuk mengangkat jabatan akademiknya, atau sebaliknya kembali ke model negara mempunyai otoritas penuh atas hal tersebut, memang saya melihat Permendikbud ini sebagai bagian dari pentahapan untuk menuju otonomi perguruan tinggi yang cenderung mengarah ke kompetisi yang bersaing ketat, yang kompetitif dan cenderung liberal ini. Karena alasannya PTN mulai dilepaskan satu persatu, kemudian PTS semakin sulit bersaing, dan ditambah yang bersamaan jabatan akademik dosen sekarang kayak dibanting gitu, dari yang tadinya diangkat oleh negara, legitimasinya adalah institusi pemerintah, kemudian dibanting menjadi otonom tinggi, bahkan jabatan akademik juga melekat pencantuman nama perguruan tingginya. Jadi itu menjadi respon yang bisa saya sampaikan. Apakah banyak menolak atau tidak, sejauh ini menurut saya banyak yang belum mempelajari dengan seksama dan belum mempertimbangkan konsekuensinya. Ya, mungkin akan mendapatkan banyak resisten setelah berlaku sepenuhnya 1 tahun kemudian, yaitu 10 September 2025. Itu yang bisa saya tanggapi. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Ibnu. Mengingat waktu, karena di beberapa tempat sudah maghrib, kalau di Riau memang jam 18:04 maghribnya. Karena waktu kita terbatas, mari sama-sama kita mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Karena pertama tadi Prof. Ibnu yang memberikan materi, sekarang kita minta terlebih dahulu Bu Nani untuk menyampaikan closing statement dalam webinar kita sore hari ini. Silakan Ibu Dr. Nani. Baik, terima kasih Pak Dr. Raja. Jadi closing statement saya adalah mari kita berjalan bersama, stick together ya, perguruan tinggi Muhammadiyah ini untuk menuju keunggulan bersama begitu. Dan mari kita sikapi Permen 44 ini dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang kritis, sehingga akan memicu kita semuanya untuk berpikir kritis, memberi masukan yang produktif ya dan bermanfaat bagi negara. Sehingga kedepannya PTMA akan menjadi semakin PTNA yang excellent begitu di negara Indonesia begitu ya, bahkan nanti sampai ke tingkat global ya, dengan penjagaan citra PTMA yang baik ya, dengan mempertahankan kualitas yang baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Raja. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Nani, closing statement-nya luar biasa. Kita lanjutkan, silakan Prof. Ibnu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Dekan dan Bapak Ibu sekalian yang bersedia mendengarkan hingga menuju azan maghrib di waktu Indonesia bagian Barat. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan ialah forum dekan ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mengantisipasi dan memitigasi
kebutuhan-kebutuhan dalam menyikapi Permendikbud yang baru ini. Dalam kegiatan forum dekan yang ada kali ini secara mendatang akan banyak sekali kebutuhan untuk mempunyai persepsi yang sama lintas institusi di berbagai macam prosedur yang dibutuhkan dalam pemenuhan Permendikbud 44 ini. Sehingga saran dan masukan yang bisa saya sampaikan adalah tidak ada salahnya kita bisa membuat direktori dosen hukum yang kita miliki dan kemudian akan ada dilakukan pengembangan dan proses inkubasi prodi-prodi lain yang di masa akan datang membutuhkan jabatan akademik dan peningkatan karir serta publikasi karya ilmiah yang mumpuni. Itu menjadi catatan dari saya, terlepas apapun yang ada, saya meyakini bahwa peraturan yang berkaitan dengan dosen umurnya nggak pernah lama. Biasanya nanti 2-5 tahun mendatang akan ada perubahan kebijakan lagi. Jadi kita belum tahu apa hasil evaluasi dari satu aturan, biasanya udah mau berubah lagi. Oleh karena itu, fleksibilitas kita dalam melihat regulasi menjadi hal yang krusial karena yang sudah-sudah regulasi mengenai dosen akan terus mengalami perubahan dalam usia yang tidak begitu lama. Belum ada aturan dosen yang teknis seperti ini bertahan 10 tahun. Jadi biasanya 5-2 akan ada terus perubahan dan ini menjadi hal yang perlu diantisipasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa khasanah baru. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ibnu atas closing statement-nya yang luar biasa. Kita forum dekan itu akan bersikap responsif berupa solusi-solusi kritis yang sifatnya membangun atas Permendikbud yang baru ini. Nah, kemudian nanti kita coba melakukan pendekatan-pendekatan, apakah pendekatan histori, konseptual, perundang-undangan, bahkan pendekatan komparatif law. Nanti kita melalui forum dekan ini akan bersikap. Saya pikir itu diskusi webinar kita pada sore hari ini yang luar biasa. Dan kita apresiasi juga kepada Ketua Forum Dekan sebelum dikukuhkan sudah melakukan kegiatan yang luar biasa ini. Saya pikir itu, mohon maaf kalau ada salah kata, saya selaku moderator, mohon maaf sekali lagi ada yang kurang pas dan kurang berkenan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.